Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang alat ukur mekanik presisi. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahasanya alat ukur mekanik presisi itu ada beberapa macam. Ya, secara singkat, kenapa ada istilah presisi? Karena untuk menghasilkan suatu produk yang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi, maka seorang operator membutuhkan alat pembantu yang mana dengan ini bisa pada saat proses produksi betul-betul hasil yang dibuat itu memenuhi standar. Berikutnya, pada alat ukur mekanik presisi ini ada dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Ya, pengukuran langsung yaitu pengukuran yang hasilnya langsung bisa dibaca tanpa menggunakan alat bantu yang lainnya. Ini kelebihannya adalah lebih cepat pembacaannya. Kekurangannya adalah pada ketelitian-ketelitian tertentu itu tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran tidak langsung. Nah, kebalikan dari pengukuran langsung tadi, di mana di sini hasil pembacaannya harus membutuhkan dari alat yang lain, yaitu alat pembanding yang lainnya. Kelebihan ya kebalikan dari pengukuran langsung tadi, yaitu kecepatannya tinggi, kemudian kekurangannya tidak bisa langsung dibaca dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Kenapa? Karena masih membutuhkan alat ukur yang lainnya untuk bisa membaca hasil pengukurannya. Ini contohnya adalah dial tester indikator. Nanti kalau di otomotif ada yang namanya burgop, yaitu untuk mengukur keausan pada silinder. Kita lanjut. Apa saja alat ukur linear langsung tersebut? Yang pertama adalah mistar ukur, ini seperti ini biasa kita gunakan ya. Kemudian yang kedua adalah ada mistar inkshot atau disebut dengan vernier caliper, ada juga yang disebut dengan skate mat, ada juga yang disebut dengan jangka sorong. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah mikrometer. Nah, jadi ada 1, 2, 3 yang kalian harus paham bagian-bagiannya, gunanya untuk apa saja ya. Sekarang pada kesempatan ini kita akan bahas pada poin yang kedua, alat ukur vernier, alat ukur linear langsung yang kedua. Kalau yang pertama tadi kalian sudah terbiasa untuk menggunakan, sehingga saya kira pada kesempatan ini cukup yang ini ya, yaitu pada mistar inkshot atau disebut dengan jangka sorong atau disebut juga dengan vernier caliper, ada yang menyebut dengan skate mat ya. Pada kesempatan ini kita sebut saja biar mudah mengingatnya dengan jangka sorong ya. Bagian-bagiannya yang pertama adalah ada rahang, pada bagian atas terdapat rahang dalam, yang bawah rahang luar. Kemudian ada ini untuk mengukur kedalaman. Kemudian ada skala utama untuk metris, ada skala utama untuk satuan inci, dan ada skala nonius atau disebut dengan skala vernier untuk metris. Kemudian yang atas ini yang geser, jadi yang geser ini skala nonius untuk satuan inci. Kemudian di sini ada lock atau pengunci ya. Ini bagian-bagiannya harus kalian pahami dan hafal. Lanjut, kemudian penggunaannya. Masing-masing bagian ini mempunyai
penggunaan tersendiri. Jadi rahang luar ya, untuk mengukur diameter luar, panjang dan lebar. Kemudian rahang dalam sesuai dengan namanya untuk mengukur diameter dalam atau jarak dari alur proses dari mesin fresh. Dan yang bagian ini ya untuk mengukur kedalamannya. Kita lanjutkan, ini contoh penggunaannya ya. Kita lanjutkan. Ini contoh penggunaan dari bagian kedalaman untuk mengukur kedalaman dari benda-benda hasil fresh. Kita lanjut. Kita lanjut. Cara membaca jangka sorong. Nah, ini yang wajib kalian hafalkan. Yang pertama adalah skala utama itu dibaca di sebelah kirinya 0 dari skala Vernier. Baik yang inci maupun mili itu bacanya adalah skala utama di sebelah kirinya 0 skala nulis atau Vernier. Kemudian untuk membaca pada skala Vernier atau skala nulis itu kita lihat yang segaris dengan skala utama yang mana ya. Kemudian yang ketiga adalah kita jumlahkan skala utama pada skala dan hasil pembacaan dari skala non-use kita jumlahkan, hasilnya yaitu skala ini, skala yang terdapat pada ini atas 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini satuannya cm, kemudian yang kecil-kecil ini satuannya mm. Berarti kalau ini tertulis 1 itu artinya 10 mili, 20 mili dan seterusnya. Oke. Seperti yang ada di contoh di sini ya. Ini kalau kita baca 1, 2, 3 ya.
1, 2, 3. Artinya berarti 3 garis itu 3 mili. 3 mm. Sesuai kaidah yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya skala utama itu dibaca di sebelah kirinya 0 skala nonius. Ini adalah 0 dari skala nonius. Kalau yang atas ini adalah 0 skala utama. Maka kalau sebelah kirinya kita hitung 1, 2, 3. Berarti ketemu skala utamanya adalah 3 mm. Kemudian untuk membaca skala Vernier atau skala noniusnya, kita bisa lihat ini skala noniusnya yang segaris dengan skala utama berapa. Ini pada angka 4 ya. Kalau kita hitung berapa garis, tinggal ngalikan saja. 4 kali 2 berarti 8 ya. 8 kita kalikan jangka sorong ini ketelitiannya berapa ya. Ketelitiannya adalah 0,05 mm. Ini berarti 8 garis kali ketelitian 0,05 mm. Ketemu 0,40 meter. Sehingga kaidah yang ketiga yaitu tinggal kita jumlahkan 3 mm ditambah 8 kali 0,05 berarti ketemu 3 ditambah 0,40 ketemu 3,40 mm. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Misalkan di mana? Di jangka sorong ini ketelitiannya sudah hilang Pak karena termakan usia saking lamanya. Biasanya untuk jangka sorong dengan merek yang bagus itu biasanya bisa mempunyai usia ya, artinya waktu yang cukup lama pemakaiannya. Misalkan merek yang Mitutoyo ya, yang sudah diakui kehandalannya. Bahkan sering dari pihak Mitutoyo mengadakan lomba meteorologi ya. Misalkan di mikromet tersebut sudah tidak tertera ketelitiannya. Bagaimana Pak cara membacanya? Cara membacanya cukup mudah. Jadi kita lihat, misalkan ini skala utama, ini skala nonius, kita rahang yang geser ini kita luruskan antara nolnya skala nonius, kita luruskan dengan ini. Kemudian kita lihat pembacaannya berapa. Pembacaannya misalkan di sini ada 20 garis. Berarti 1/20 ketemu 0,05. Ya, itu untuk membaca untuk mengetahui ketelitiannya. Dengan melihat pembagian pada skala noniusnya itu berapa garis. Ya. Ini ya. Kemudian kita lanjut ke ini tadi yang Bapak jelaskan tadi, mikrotek. Contoh di sini. Nah, sini kan kita tidak tahu ini ketelitiannya berapa. Ini kalau kita geser ke sini, nolnya itu kita gariskan dengan angka 0 skala utama, maka di sini terlihat itu adalah ini berapa ini? 10 garis. 10 kali 2 berarti 20 garis. Kemudian ini berarti kalau 1/20 sama dengan berapa? 0,05. Berarti ini ketelitiannya 0,05. Nah, itu cara termudah untuk mengetahui ketelitian dari jangka sorong tersebut. Nah, boleh juga dengan ini kalau kita luruskan, maka di sini akan lurus dengan angka 19. 19/20. 19/20 itu 0,95. Ketelitiannya berarti ketelitian sama dengan panjang satu bagian skala utama adalah 1 dikurangi 0,95 ya, ketemu 0,05, yaitu 0,05.
sama prosesnya. Tapi cara yang mudah tinggal kita lihat saja yang bawah ini berapa garis ya, 20 garis 1/20 sama dengan 0,05. Atau cara yang kedua yaitu kita lihat ini, kita luruskan 19/20. 19/20 itu 0,95. Telitiannya berarti 1 bagian skala utama banyak 1 dikurangi 0,95 ketemu 0,5, sama saja. Nah, sekarang kita latihan bagaimana cara membaca alat ukur ini. Misalkan ini contohnya ya. Ini saya isi ngawur dulu ya. Kita isi ngawur dulu misalkan ya. Saya isi misalkan 12. Nah, di sini ditunjukkan bahwasanya ini dipukul, jawabannya salah ya. Nanti kalau kalian jawab salah ini juga kena pukul seperti ini. Ini the correct answer, jawaban yang tepat adalah 1,7. Di mana 1,7? Di sini ditunjukkan. Skala utamanya adalah, kalau nolnya ini berarti skala utama adalah 1. Ya, ini milimeter yang ditunjukkan. Kemudian yang segaris berapa? Yang segaris ini berarti angka 7. Ya, ini kita lihat. Kalau nes yang betul-betul segaris dengan skala utama itu angka 7. Berarti 7 itu sama dengan berapa? 14 garis. Ya. 14 garis kali 0,05. Ya, ketemu 0,7. Kita jumlahkan saja. 1 ditambah 0,7, hasilnya adalah 1,7. Ya, ini ya contohnya. Jadi kalian nanti tidak boleh salah. Contoh lagi. Ya, ini kita latihan. Ini berapa ketelitiannya? Di sini kalau kita lihat skala utamanya tidak ada 1 mili. Ya. Dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini berarti skala utamanya kita tulis 0. Komanya berapa? Kita lihat. Nah, ini yang segaris. Tek. Ini yang segaris ini. 95. Kalau betul nanti tidak dipukul. Ya. Nah, berarti betul. Kita latihan lagi. Kita baca skala utamanya berapa? 1, 2. Kita tulis 2 titik. Kemudian kita lihat yang segaris berapa? Tek. 5 apakah segaris? Oh ya. 5 adalah segaris, maka kita tulis. Ini boleh langsung ya, berarti 5 itu 0,5. Kita masukkan 5. Atau kalian mau pakai cara yang kedua, 5 itu berarti sama dengan berapa garis? 5 kali 2, 10 ya. 10 kali 0,05 sama dengan 0,5. Sama hasilnya. Ini nanti kalau betul tidak dipukul. Udah betul ya. Saya kira itu untuk latihan. Nanti akan saya buatkan screenshot dari beberapa macam ukuran. Nanti kalian tulis hasil pengukurannya berapa ya. Saya kira itu untuk materi pendalaman materi tentang jaga corong dengan telitian 0,05 mm. Terima kasih, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.